Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing 1, Ibu Dr. Indah Puspitasari MPD, dan dosen pembimbing 2, Bapak Dr. Deden Herdiana Altabtajani MPD, serta para dosen penguji yang telah berkenan untuk menyimak video presentasi ini. Izin memperkenalkan diri, nama saya Windy Ramdayani dengan NIM 22060048 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, IKIP Siliwangi, Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian artikel saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Video Animasi Isu Saintifik Berbasis Kearifan Lokal melalui model Discovery Learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 5 sekolah dasar. Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati, penelitian ini didasarkan pada pentingnya kemampuan berpikir kreatif di abad ke-21. Kemampuan berpikir kreatif menjadi sangat krusial karena berperan sebagai fondasi utama dalam pembentukan karakter serta optimalisasi siswa. Berpikir kreatif tidak sekedar menghasilkan ide baru, melainkan mencakup kemampuan pemecahan masalah, mengembangkan gagasan, dan menciptakan solusi yang inovatif dalam proses pembelajaran. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan. Berdasarkan observasi di salah satu sekolah Kecamatan Pangalengan, narasumber menyatakan bahwa siswa cenderung malu di saat menyampaikan pendapat, takut melakukan kesalahan, dan kurang mengeksplorasi alternatif ide. Di sisi lain, proses pembelajaran yang berlangsung masih didominasi oleh penggunaan buku dan gambar statis, sehingga keterlibatan siswa di kelas belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan sebuah solusi konkret untuk menunjang proses pembelajaran yang inovatif. Nah, penelitian ini menawarkan pemaparan materi berbantuan media pembelajaran, video animasi isu saintifik berbasis kearifan lokal melalui model Discovery Learning. Kombinasi ini diharapkan mampu memantik rasa ingin tahu dan kreativitas siswa melalui isu-isu nyata yang dekat dengan lingkungan mereka. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan ke dalam 4 tujuan utama, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pertama, proses pengembangan media pembelajaran video animasi isu saintifik berbasis kearifan lokal melalui model Discovery Learning. Kemudian yang kedua, kelayakan dari media pembelajaran video animasi yang dikembangkan berdasarkan penilaian para ahli. Kemudian ada ketiga, efektivitas media tersebut dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 5 sekolah dasar. Dan yang terakhir, keempat, kendala-kendala yang dihadapi selama proses pengembangan dan implementasi media pembelajaran tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Research and Development atau yang dikenal dengan R&D, dengan mengadaptasi langkah-langkah model Broad-Engel. Tahapan yang saya lalui meliputi penelitian dan pengumpulan informasi, kemudian perencanaan, pengembangan produk awal, uji coba awal atau uji coba terbatas, revisi produk awal, uji coba lapangan dan luas, revisi produk akhir, hingga menghasilkan produk akhir berupa 3 topik video animasi, yaitu video topik A, B, dan C. Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Cipangisikan, Kecamatan Pangalengan. Subjek penelitian dibagi menjadi 2 uji coba. Pada siswa kelas 5, yaitu uji coba terbatas melibatkan 10 siswa dan uji coba luas melibatkan 23 siswa. Untuk mengumpulkan data yang komprehensif, saya menggunakan beberapa instrumen penelitian, di antaranya validasi ahli, tes tertulis seperti pretest dan posttest, wawancara, observasi, angket respon guru dan siswa, serta catatan lapangan. Bapak dan Ibu penguji yang saya hormati, sebelum melangkah pada tahap uji coba dan validasi, saya ingin memaparkan bagian krusial dalam metode R&D ini,
yaitu proses pengembangan draft media. Dalam menyusun draft video animasi menggunakan aplikasi Animaker, saya terlebih dahulu merancang storyboard yang matang, seperti yang terlihat pada gambar di samping. Penyusunan storyboard ini dirancang secara sistematis agar alur cerita dalam video terstruktur ketat, mengikuti 6 sintak model Discovery Learning, sekaligus mengintegrasikan isu scientific dan kearifan lokal secara gamblang. Pada sintak pertama, yaitu stimulation atau pemberian rangsangan, pada tahap awal video, siswa diberikan stimulus berupa pengantar kearifan lokal Jawa Barat seperti warisan budaya benda seperti angklung, pakaian adat, rumah adat, maupun aktivitas ekonomi perkebunan teh di Pangalengan. Kemudian ada problem statement atau identifikasi masalah. Di sini isu scientific mulai dimunculkan sebagai penanda isu utama. Contohnya kontras antara perkembangan teknologi digital atau gawai yang menurunkan waktu belajar budaya anak, atau tantangan rendahnya teknologi pengolahan hasil tani yang berdampak pada pendapatan petani. Dari sini, indikator berpikir kreatif, fluency, atau flexibility mulai dipantik melalui pertanyaan dan eksplorasi akibat. Sintak ketiga yaitu data collection atau pengumpulan data. Alur video mengarahkan karakter seperti Raka, Sinta, Siti, atau Asep untuk mengumpulkan informasi mengenai perbedaan warisan benda dan tak benda seperti tari jaipong dan alat musik tradisional. Kemudian ada alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri. Ada juga pentingnya pemahaman ciri khas kualitas produk lokal. Sintak yang keempat yaitu data processing atau pengolahan data. Karakter dalam video mengolah informasi dampak pembangunan nyata yang mengubah lingkungan, berkurangnya saung budaya, hingga mekanisasi industri modern. Tahap ini melatih indikator berpikir kreatif, orsinil, siswa untuk menghubungkan antara sebab dan akibat. Kemudian sintak kelima ada verifikasi atau pembuktian. Video menampilkan grafik atau skema pembuktian konkret seperti penurunan generasi muda yang mempelajari budaya lokal dari tahun ke tahun, atau berkaitan antara alih fungsi lahan dengan kesiapan SDM lokal. Di sini aspek keberlanjutan dan indikator elaboration ditekankan. Dan sintak terakhir ada generalisasi atau menarik kesimpulan sementara. Di akhir video, narator menegaskan pentingnya identifikasi jati diri budaya dan kemajuan ekonomi, lalu memberikan tantangan interaktif berupa pertanyaan terbuka seperti, menurutmu apa yang sedang terjadi pada aktivitas ekonomi atau budaya di daerahmu? Melalui perencanaan storyboard yang matang di Animaker ini, video animasi tidak hanya berfungsi sebagai hiburan visual, melainkan secara utuh menjadi stimulus kontekstual yang memicu kemampuan berpikir kreatif siswa sebelum mereka masuk ke tahap diskusi kelompok atau pengisian LKPD. Menjawab tujuan penelitian yang kedua, mengenai kelayakan produk berikut adalah hasil validasi yang diperoleh dari para ahli. Yang pertama yaitu ahli materi, memberikan skor sebesar 88% dengan predikat sangat layak. Hal ini menunjukkan konten isu saintifik dan kearifan lokal yang diangkat sudah sesuai dengan kurikulum dan karakteristik siswa. Kemudian ada ahli media, memberikan skor sebesar 85% dengan predikat layak, yang mengindikasikan bahwa kualitas visual, animasi, dan audio dalam video sudah memenuhi standar grafis media pembelajaran. Dan yang ketiga ada ahli instrumen, memberikan skor sebesar 89% dengan predikat sangat layak, yang berarti instrumen evaluasi yang digunakan valid untuk mengukur ketercapaian hak belajar siswa. Secara keseluruhan, media
Video animasi ini dinyatakan sangat layak untuk diimplementasikan dalam pembelajaran. Bapak dan Ibu penguji yang saya hormati, setelah media dinyatakan layak oleh para ahli, langkah berikutnya adalah melakukan uji coba terbatas. Tahap ini melibatkan sampel sebanyak 10 orang siswa kelas 5 serta guru atau wali kelasnya untuk melihat respon awal terhadap kemanfaatan dan kemudahan penggunaan media yang telah dikembangkan. Berdasarkan instrumen angket yang saya sebarkan, diperoleh hasil yang sangat positif dengan rincian seperti ada pada gambar. Pertama, pada angket respon siswa. Untuk video topik A memperoleh persentase skor sebesar 64%. Untuk topik B memperoleh persentase skor yang sama, yaitu 64, dan topik C mengalami kenaikan dengan persentase skor 66. Kemudian pada angket respon guru, penilaian wali kelas terhadap video topik A mendapatkan skor 65%. Untuk topik B mengalami kenaikan persentase skor yaitu 70%. Sedangkan untuk topik C mengalami penurunan dengan persentase skor sebesar 65%. Secara umum, persentase respon dari guru maupun siswa menunjukkan ketertarikan yang baik terhadap penyajian video animasi ini. Masukan yang diperoleh pada uji coba terbatas ini kemudian saya jadikan pijakan untuk merevisi produk awal. Sebelum akhirnya media ini diuji cobakan secara lebih luas untuk mengukur efektivitasnya dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Berangkat dari hasil respon positif di uji coba terbatas tersebut, saya melanjutkan penelitian ke tahap uji coba luas untuk menguji efektivitas media secara komprehensif. Nah, berikut pemaparan hasil mengenai efektivitas media terhadap peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa terlihat pada perbandingan pretest dan posttest. Pada uji coba luas dari nilai rata-rata pretest sebesar 39,17, kemudian terdapat peningkatan di posttest menjadi nilai rata-ratanya 76,6. Tidak hanya nilai rata-rata saja yang diukur, tetapi juga uji coba luas dianalisis menggunakan analisis N-gen. Berdasarkan hasil uji coba pretest posttest, diperoleh N-gen skor sebesar 0,6089 yang termasuk ke dalam kategori sedang. Jika dipresentasikan nilai N-gen persen mencapai 60,89%, yang menunjukkan bahwa media pembelajaran ini cukup efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Jika kita bedah lebih dalam, berdasarkan 4 indikator kemampuan berpikir kreatif, berikut adalah capaian skor siswa rentan minimum hingga maksimum. Nah, pada indikator yang pertama yaitu fluensi atau kelancaran mendapatkan rentan skor 65 sampai 119. Kemudian indikator yang kedua flexibility atau keluasan berada pada rentan skor 74 sampai 80. Yang ketiga indikatornya ada originality atau keaslian mendapatkan rentan skor 77 hingga 121. Dan yang terakhir adalah elaboration atau penguraian, memperoleh rentan skor 38 hingga 155. Nah, peningkatan yang signifikan juga terlihat jelas pada grafik perbandingan tadi dinilai rata-rata pretest dan posttest siswa, di mana nilai posttest melesat jauh tinggi dibandingkan sebelumnya diberikan perlakuan menggunakan media video animasi isu sosientifik. Meskipun memberikan dampak positif, saya juga mengidentifikasi beberapa kendala selama proses pengembangan dan implementasi di lapangan, yaitu seperti pertama, keterbatasan waktu dalam penggunaan media pembelajaran di dalam kelas mengingat durasi jam pembelajaran yang terbatas.
Yang kedua, pengelolaan kelas. Selama kegiatan diskusi kelompok, di mana ditemukan beberapa siswa yang belum berpartisipasi secara optimal atau masih pasif. Nah, yang ketiga, perbedaan kemampuan siswa yang cukup beragam dalam memahami materi berbasis isu saintifik serta dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Namun, kendala-kendala ini tidak dapat diatasi dengan bimbingan guru secara interpersonal dan tidak mengganggu jalannya penelitian secara makro. Bapak dan Ibu penguji yang saya hormati, tibalah kita pada bagian akhir presentasi, yaitu menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi. Media pembelajaran video animasi isu saintifik berbasis kearifan lokal melalui model Discovery Learning telah berhasil dikembangkan dengan model Broad and Gall. Media ini juga dinyatakan sangat layak oleh para ahli serta mendapatkan respon positif dari guru dan siswa. Kemudian media ini juga terbukti cukup efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 5 karena mengintegrasikan aspek teknologi, isu sosial, sains, dan kearifan lokal secara kontekstual. Nah, terdapat kendala juga yang ditemukan berupa manajemen waktu dan diskusi kelompok yang dapat dijadikan bahan evaluasi perbaikan. Nah, ada juga rekomendasi nih bagi guru, yaitu disarankan memanfaatkan media ini sebagai alternatif pembelajaran IPAS yang inovatif serta lebih mengoptimalkan pengelolaan waktu diskusi. Yang kedua, bagi sekolah diharapkan terus mendukung penggunaan media berbasis teknologi dengan menyediakan sarana prasarana yang memadai. Dan untuk bagi peneliti selanjutnya, disarankan menguji media ini pada materi, sampel, dan karakteristik sekolah yang lebih luas, serta menggunakan desain eksperimen dan kelompok kontrol agar analisis efektivitasnya lebih komprehensif. Demikian pemaparan hasil penelitian artikel saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kritik dan saran yang membangun dari Bapak Ibu penguji sangat saya harapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.